Info, selamat datang kembali. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik teman-teman, dan saya juga ucapkan buat teman-teman yang mungkin saja baru pertama kali menemukan channel kami ini, selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk meluangkan waktunya mengklik tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel kami. Karena channel kami adalah channel yang akan memberikan informasi berkaitan dengan program-program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan video kali ini. Teman-teman, di saat ini saya mau membahas tentang bantuan sosial yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi hari ini saya membahas tentang bantuan sosial ya teman-teman. Nah, untuk itu saya langsung saja kita coba menuju ke salah satu berita nasional yang saya kutip dari sana, informasi berkaitan dengan bantuan sosial. Ya, hari ini saya membahas bantuan sosial yang saya kutip atau saya ambil informasinya dari media kompas.com. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan informasi yang diliput oleh media kompas.com, pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial atau bansos dengan total sekitar 17.496.000 penerima sepanjang periode Maret dan juga April di tahun 2021 ini. Namun yang perlu teman-teman perhatikan di sini, angka tersebut khusus untuk bansos yang berupa bantuan pangan non tunai. Jadi ini adalah bantuan pangan non tunai ya. Belum termasuk penyaluran untuk bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Teman-teman mungkin ketika mendengarkan informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah, mungkin teman-teman langsung saja bisa mengecek data teman-teman secara mandiri di data Kemensos ya, di dtks.kemensos.go.id. Nah, ya, adapun hal-hal yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, pilih ID kepesertaan yang diinginkan, kemudian masukkan nomor kepesertaan dari ID yang dipilih. Setelah itu teman-teman memasukkan nama sesuai dengan ID yang dipilih. Masukkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode, kemudian klik kotak kode untuk mendapatkan kode baru ya. Jadi sistem akan mencoba ID dan nama yang diinput dan membandingkan antar nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database dari Kemensos itu sendiri ya. Sekali lagi mungkin sebagai catatan bahwa fitur di halaman tersebut bukan untuk pendaftaran bansos ya teman-teman. Jadi di portal dtks.kemensos.go.id ini bukan portal atau website yang dimana ditujukan untuk pendaftaran, bukan ya, tapi ini sekedar kita mengecek data kita apakah ada di dalam sebagai calon penerima bansos dari pemerintah. Oke, mungkin saya akan coba praktekkan saja buat teman-teman semua cara bagaimana kita bisa mengecek data kita apakah sudah ada apa belum ya. Oke, baik teman-teman, selamat menyaksikan ya. Jadi yang pertama saya coba buka dulu ini portal atau website daripada dtks.kemensos.go.id. Oke, sambil kita menunggu datanya kebuka. Nah, yang pertama di sini teman-teman harus perhatikan yang tadi disebutkan di berita Kompas tentang hal ini ya. Jadi apa saja yang kita harus sertakan di dalamnya. Nah, yang pertama adalah NIK. NIK itu ada berbicara tentang ID yang kita mau cek, ID bansos yang kita mau cek ya. Jadi misalnya contoh saya
saya klik, kemudian kita masukkan kartu sembako kita seperti itu. Nah, kalau kita mau ngecek nih, nah kita masuk klik aja, kemudian masukin nik kita. Misalnya saya masukkan nik ya. Sesuai dengan KTP. Nah, kemudian kita masukkan 4 kode ini ke sini, ke kolom yang ini ya. Jadi ada ini. Oke. Nah, kemudian kita klik tombol pencarian ini. Nah, di sini dituliskan bahwa data tidak ditemukan, periksa kembali ID dan nama. Ya, karena memang saya tidak terdata di data Kemensos atau sebagai penerima bantuan itu sendiri. Jadi, nah hal ini yang menjadi hal penting yang perlu teman-teman lakukan. Nah, setidaknya teman-teman kalau memang tidak terdata seperti ini, mungkin coba perhatikan teman-teman atau mungkin keluarga siapapun di sekeliling teman-teman yang sebenarnya mereka harus mendapatkan bantuan ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memberikan informasi ini ke mereka, kayak gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman merasa saya perlu harus dapat bantuan sosial ini. Yang teman-teman lakukan apa untuk mendaftarkan? Harusnya adalah mendaftarkan diri. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke informasi yang diliput oleh kompas.com ya. Nah, kita perhatikan bagian ini, cara daftar DTKS untuk dapat bantuan. Jadi di sini dikatakan perlu diketahui bahwa DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS ya. Kemudian dikutip dari laman Kemensos, DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti kartu sembako, PKH, PBIJK, kemudian termasuk KIP kuliah dan sebagainya harus berdasarkan DTKS ya. Namun jika sudah masuk dalam data DTKS tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi ini maksudnya bahwa ketika mungkin teman-teman atau sudah mendaftarkan diri dalam DTKS itu tidak langsung akan mendapatkan bantuan sosial, tapi ada syarat-syarat yang memang harus dilewati. Salah satunya adalah berkaitan dengan kuota. Jadi seperti prakerja ya. Jadi kalau sudah, walaupun data kita udah valid, tapi kalau kuotanya sudah penuh maka otomatis kita tidak bisa keterima kayak gitu. Nah, seperti itu pun dengan DTKS ya. Nah, adapun jika nama tidak tercantum di data DTKS, maka kita bisa mengajukan pendaftaran jika ingin menerima bantuan. Nah, ini teman-teman ya, mau diperhatikan. Jadi kita dapat mengajukan secara aktif ke desa. Jadi yang pertama kita harus lakukan secara aktif. Kita mau mendaftarkan diri ke desa dulu untuk mendapatkan usulan ke dalam DTKS. Jadi desa akan memberikan usulan kepada DTKS tentang kita ya. Kemudian kepala desa, lurah menyampaikan data pendaftaran tersebut ke wali kota. Jadi akan diserahkan ke wali kota melalui camat. Kemudian sebelum pengesahan oleh bupati atau wali kota akan dilakukan verifikasi ya. Nah, jadi ada verifikasi nih ya teman-teman ya.
dan juga validasi data oleh Dinas Sosial dengan pengisian instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga. Jadi nanti ada kunjungan ya untuk dilakukan verifikasi dan juga validasi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah benar-benar mau supaya bantuan sosial itu benar-benar tepat sasaran ya. Kemudian hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati atau wali kota, menyampaikan wali kota atau bupati yang menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Nah, jadi itu alurnya aja teman-teman ya. Jadi lumayan butuh proses, tapi sebenarnya kalau kita memang kita memang harus menerima bantuan sosial, ya kita harus melewati proses ini kayak gitu teman-teman ya. Memang tidak instan, tapi kalau kita mau mencoba pasti kita bisa dapatkan ya. Jadi itu saja mungkin informasi berkaitan dengan bantuan sosial yang menjadi salah satu program pemerintah ya pada saat ini. Jadi teman-teman bisa mengambil kesempatan ini untuk menerima program atau semacam ya bantuan dari pemerintah melalui jalur bantuan sosial ini ya. Baik, itu saja teman-teman informasi yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa share buat teman-teman melalui video ini. Jika sekali lagi jika video saya ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, tentunya bisa menginfokan juga kepada orang-orang terdekat yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa teman-teman, jika ini sangat bermanfaat, untuk dukung kami di channel dengan cara klik tombol subscribe agar kami tetap bersemangat untuk memberikan informasi lainnya. Terima kasih, itu saja dari kami. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.